Tapi cerita seram ini menurut saya agak lucu gitu ya. Kenapa tempat hantu ini, rumah ini dijadikan tempat wisata? Kenapa hantu menjadi ladang bisnis sekarang? Apakah ini hantu jenis Anggora? Kita teliti nih kan. Oh, ternyata benar-benar hantu. Baru Anda lari. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel YouTube terbaik di dunia dengan penonton terbanyak di dunia, channel Sodik Mufaddol. Yang mana kali ini kita akan membuka suatu segmen terbaru, yakni berjudul Sodik Bercerita. Di dalam segmen ini saya akan bercerita semua cerita-cerita yang menarik ya, baik itu dari alam goib maupun alam nyata. Jadi buat kawan-kawan yang tidak ingin mendengarkan bacotan saya, bisa langsung tekan tombol waktu di kolom komentar. Jika kawan bisa langsung nonton materinya. Kenapa saya membuat segmen baru? Karena membuat video yang melawan arus ya, sepertinya tidak terlalu enak. Karena kita dimusuhi keluarga, dijauhi teman, terus juga dibilang kafir dan segala macamnya lah ya, pokoknya seperti itulah. Jadi untuk menetralisir video-video saya yang sebelumnya yang melawan arus, jadi saya buatlah video-video yang sedikit menghibur ya, video-video tentang kisah-kisah menarik ya. Juga saya mendengarkan dari nasihat-nasihat kawan saya, saran-saran dari kawan saya bahwa video saya ini sebelum-sebelumnya terlalu berat gitu ya. Video ini terlalu berat nih, kalau video-video kayak ini orang kurang suka. Jadi coba buat video-video yang lebih ringan lah. Oleh karena itu saya buat video yang lebih ringan mungkin untuk beberapa waktu ke depan. Nanti kalau channel saya sudah agak besar, baru kita membuat video yang melawan arus kembali supaya Oke, kita lanjut ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas suatu cerita, agak cerita mistis ya, cerita-cerita seram. Tapi cerita seram ini menurut saya agak lucu gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja gosok mata, cuci muka, hidupkan kipas angin, bawa kopi sambil ngudut kalau perlu. Lupakan semua masalah di kepala, bawa enjoy. Karena saya pastikan cerita ini cukup menarik ya. Jadi pastikan Anda sudah dalam keadaan siap untuk menonton video ini dalam posisi yang sangat nyaman. Oke, baik, yuk kita mulai. Jadi gini, sebelum kita masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya akan menceritakan kebiasaan orang Indonesia, yang mana orang Indonesia ini kalau ada hal yang mistis itu tidak pernah diteliti, tidak pernah ditelusuri lebih lanjut. Ada hal yang berbau mistis langsung dijudge itu adalah hantu, terus ditambahi bumbu-bumbu yang supaya lebih seram gitu. Itulah kebiasaan orang Indonesia gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan orang di luar negeri, di negara yang relatif maju. Mereka itu kalau ada hal yang mencurigakan itu mereka teliti sampai tuntas gitu. Oh, ternyata penyebabnya ini segala macam. Makanya kalau kisah-kisah hantu di Indonesia itu tidak pernah tersebar sampai keluar, jarang lah. Kalau kisah-kisah seram di luar itu kan terkenal gitu, karena memang kisah-kisah seram di luar itu memang sudah di luar nalar, karena mereka itu sudah meneliti terlebih dahulu baru disimpulkan penyebabnya apa segala macam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas fenomena yang disebut dengan fenomena wajah Belmes. Sebuah fenomena yang diklaim sebagai penampakan paling spektakuler sepanjang aktivitas paranormal. Bagaimana bisa lantai rumah yang sepenuhnya beton tiba-tiba memunculkan berbagai bentuk wajah dari berbagai macam ekspresi. Dan lantai-lantai rumah ini selain memunculkan wajah juga memunculkan suara-suara lirih seperti orang-orang menangis gitu ya. Cerita dimulai pada tanggal 23 Agustus 1971 di sebuah pemukiman di selatan Spanyol di dekat Cordoba. Pada musim panas, seorang wanita yang bernama Maria Gomez menemukan sesuatu hal yang unik di rumahnya, di mana lantai dapurnya itu muncul suatu wajah manusia. Wajah itu seperti seorang laki-laki berwajah keriput dengan ekspresi yang sangat aneh gitu ya. Lalu si wanita ini ketakutan dan memanggil suaminya. Lalu suaminya pun mencoba untuk menghapus gambar ini. Namun bukannya gambar ini berkurang, tetapi gambar ini malah semakin jelas gitu dan berubah ekspresinya. Malah ekspresinya ini berubah, matanya itu menjadi lebih besar dan mulutnya sedikit menganga. Seolah-olah wajah tadi itu menampakkan kemarahan gitu. Jadi digosok, loh kok ekspresinya berubah gitu kan. Upaya untuk menghapus gambar ini pun dihentikan dan keluarga Belmes ini pun mencoba untuk menghubungi tetangga-tetangga di sekitar. Namun tidak ada juga yang bisa membantu, nggak bisa menghilangin wajah aneh ini ya. Sampai kemudian beberapa hari kemudian anaknya Maria Gomez ini memutuskan untuk memecahkan lantai tersebut dengan kapak. Setelah dihancurkan, lantai itu pun diganti dengan lantai yang baru ya. Setelah diganti 1 minggu setelah kejadian munculnya wajah yang pertama, wajah itu muncul lagi di tempat yang sama, di lantai yang sama, dengan wajah yang serupa. Kali ini kasusnya lebih mengerikan karena si Maria Gomez sendiri melihat proses pemunculan wajah tersebut. Jadi dari nggak ada sama sekali, tiba-tiba ada sama-sama sampai semakin jelas, sampai benar-benar tercetak gitu ya. Keluarga itu kembali lagi mencari bantuan ke sana kemari. Tolonglah nih ya, ini ada wajah orang aneh nih.
muncul di lantai dapur saya gitu kan. Tapi nggak ada juga yang bisa bantu, sama seperti sebelumnya. Nah, sering waktu wajah-wajah lain semakin banyak bermunculan, bukan wajah yang tadi, semakin banyak bermunculan wajah-wajah yang lain, dan disaksikan langsung oleh warga sekitar. Jadi warga sekitar itu, tetangga-tetangganya itu lihat langsung kemunculan wajah-wajah ini. Jadi penampakan ini bisa dikatakan tidak hanya dilihat oleh 1-2 orang, tapi dilihat oleh banyak orang ya. Tapi tidak semua orang juga yang bisa melihatnya, karena wajah-wajah ini muncul dan tenggelam sesuka hatinya gitu. Jadi kadang ada orang dan nunggu tapi wajahnya tidak bisa muncul. Kadang juga ada orang lagi bicara-bicara, lagi santai-santai, tiba-tiba muncul gitu. Putus asa karena kejadian ini, Maria Gomez dan keluarga pun memutuskan untuk menjual rumah ini. Tapi ya tentu saja nggak ada yang mau beli karena rumahnya angker. Sampai wali kota memutuskan agar rumah tersebut jangan dijual, dijadikan tempat wisata oleh wali kota tersebut. Nah, disinilah masalahnya. Saya tidak mengejat hantunya, tidak mengejat wajah-wajah tersebut. Yang saya permasalahkan adalah kenapa tempat hantu ini, rumah ini dijadikan tempat wisata. Yang ada nanti hantunya tersinggung. Kenapa saya jadi digemari banyak orang? Kenapa hantu menjadi ladang bisnis sekarang? Wajah-wajah itu kan muncul mungkin ya dia tidak ingin ada orang di sana. Dia muncul kan, udah kalian pergi semua gitu kan. Datang wali kota dijadikan tempat wisata. Jadikan tempat wisata untuk menambahkan penghasilan daerah tersebut katanya. Yang awalnya tujuan hantu itu untuk menakuti orang ya. Si wali kota ini hantu jadi tempat untuk menghibur banyak orang ya. Mantap, memang wadaw sekali ya wali kota di Spanyol ini. Oke, kita lanjut ceritanya ya, masih panjang ceritanya. Jadi wali kota memutuskan agar bagian dapur dari rumah tadi itu disegel, dan keluarga Maria ini mendapatkan dapur baru. Saya nggak tahu macam mana bentuk rumahnya kok. Ngerti lah maksudnya kan? Harusnya beli aja rumah baru, kan ini dapurnya disegel terus dibuat dapur baru. Dapur ini dekat dengan dapur yang lamanya yang disegel tadi. Namun setelah disegel, masalahnya bukan berakhir ya. Wajah-wajah yang aneh tadi malah muncul di seluruh bagian rumah gitu, bukan hanya di dapur. Dalam jumlah yang semakin banyak. Mula-mula seorang perempuan dengan 4 orang anak, lama kelamaan makin banyak, bahkan pernah suatu hari muncul 18 kali dalam sehari wajah-wajah manusianya, atau bisa kita sebut juga dengan wajah hantu. Beberapa tetangga menyarankan agar rumah tersebut lantainya dibongkar saja, karena memang diketahui rumah ini memang bekas kuburan kuno gitu ya. Akhirnya setelah dibongkar, dalam kedalaman 2,7 meter ditemukan memang banyak kerangka manusia. Bentuk kerangka ini seperti terjepit ya, dan disimpulkan mungkin pada zaman dahulu mereka ini dibakar, meninggalnya dibakar. Kemudian ada juga spekulasi yang menyatakan bahwa orang-orang yang meninggal ini adalah penyihir di abad pertengahan ya. Kawan-kawan bisa ketahui bahwa memang Eropa dulu di abad pertengahan itu banyak penyihir ya. Jadi Eropa dulu di abad pertengahan itu memang sangat tertinggal dari negara Asia ya, negara-negara di Middle East. Sekarang aja yang kebalikan. Jadi kerangka-kerangka jenazah yang ditemukan itu dipindahkan, kemudian dikuburkan dengan layak. Diharapkan wajah-wajah itu tidak muncul lagi. Tetapi sekali lagi, upaya itu tidak membantu sama sekali. Fenomena kemunculan wajah-wajah di lantai itu pun malah semakin banyak ya. Nah, inilah menariknya ya. Kalau orang Indonesia kalau ada hantu itu lari gitu ya. Kalau di sini, di Spanyol ini, sampai diturunkan saintis, polisi, detektif, wartawan untuk meneliti kejadian itu. Bayangkan, hantu di sana itu jadi bahan penelitian, jadi bahan ketertarikan gitu ya. Apakah ini hantu jenis Anggora? Itu jadi di situ jadi bahan penelitian ya. Beberapa peneliti, beberapa pihak sampai meletakkan kamera di sudut ruangan. Setelah kamera itu diletakkan di ruangan tersebut, muncul misteri baru yang terungkap. Jadi saat kamera itu diletakkan 24 jam di rumah itu, didapati bahwa gambar itu seperti berkomunikasi antara satu dan lain gitu, dan memunculkan suara-suara lirih, suara-suara seperti orang sedih gitu, suara-suara seperti orang kesakitan. Namun suara ini tidak bisa didengar oleh manusia karena frekuensinya di bawah 20 Hz. Namun beberapa alat perekam mampu mendeteksinya ya. Beberapa paranormal Beberapa paranormal mengatakan bahwa suara-suara ini seperti mantra-mantra gotik dari abad pertengahan, penyihir-penyihir abad pertengahan. Suara-suara tangisan ini menggambarkan betapa kejamnya, betapa sedihnya kehidupan di masa lalu. Jadi para penyihir-penyihir itu di zaman Eropa di abad pertengahan ya, penyihir itu memang diburu sama kalangan agamawan karena diperkirakan menjadi biang dari kehancuran Kristen di Eropa zaman dulu, karena Kristen dulu kan abad pertengahan itu terjadinya dua Kristen kan, terpecah jadi dua, Kristen Katolik dan Protestan. Nah itu para pendeta, para pastor mengatakan bahwa ini penyebab dari penyihir. Jadi penyihir itu diburu habis-habisan pada zaman abad pertengahan. Bahkan orang yang belum tentu penyihir pun dituduh jadi penyihir, langsung diadili tanpa nggak peduli. Dia bilang, oh saya bukan penyihir, nggak peduli, langsung diadili. Jadi banyak sekali wanita-wanita yang meninggal di abad pertengahan gitu, khususnya di Jerman. Jerman tuh paling banyak tuh.
korbannya. Perkirakan hampir 200.000 orang yang mayoritasnya 85% itu adalah wanita. Upaya untuk mengungkapkan misteri ini terjadi selama 30 tahun, dimulai dari tahun 1971 sampai tahun 2000-an ya. Bahkan tahun 2004 dan seterusnya beberapa ilmuwan kecil-kecilan masih melakukan penelitian terkait kasus ini. Beberapa penelitian memecahkan orang menjadi dua kelompok ya. Sebagian orang berpendapat fenomena ini adalah rekayasa, tipuan, ada motif ekonomi di balik kejadian ini. Sebagian yang lain mengatakan bahwa ini sama sekali bukan rekayasa, ini memang alami kejadiannya. Ada dua rangkuman dari kasus ini. Yang pertama dari hipotesis forgery yang mengatakan bahwa peristiwa wajah Belbes ini adalah hasil buatan dari keluarga Maria untuk mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Bahkan ada seseorang sosiolog yang akhirnya menerbitkan buku pertama kasus mengenai kasus ini. Jadi sosiolog ini bahkan menerbitkan buku gitu terkait kasus ini. Sosiolog ini menyatakan bahwa kasus ini palsu. Terdapat bukti-bukti seperti ada catnya, ada bekas kuas cat dalam lukisan ini. Seperti seolah-olah digambar. Dan mana cacat ini bisa ditemukan di toko-toko terdekat dari rumah itu. Kemudian ada beberapa hal aneh lainnya ya. Disebutkan bahwa beberapa zat kimia itu bisa menghasilkan fenomena yang sama jika disimpan di media tertentu dan di waktu tertentu. Tetapi kelemahan dari teori ini adalah berbagai upaya rekonstruksi malah menunjukkan kegagalan dari teori ini. Hipotesis yang kedua menyebutkan bukan makhluk astral yang membuat fenomena wajah ini terjadi, melainkan adanya dorongan dari pikiran orang yang tinggal di rumah sana. Jadi ada memori masa lalu yang kemudian membentuk menjadi wajah di keramik itu, yang mana biasa kita kenal dengan istilah psikonesis ya. Tapi apapun teorinya, sampai sekarang belum ada yang benar-benar yakin terkait kasus ini. Kalau kawan-kawan mau ya teliti aja sendiri sana ya, pergi ke Spanyol dekat Cordoba kalian melihat peradaban Islam zaman dulu ya. Orang-orang ahli keramik dan ahli semen pun turun untuk meneliti kejadian ini dan mengatakan kejadian ini sama sekali tidak ada campur tangan manusia dalam kejadian ini, kata orang-orang ahli semen dan ahli-ahli keramik ya. Mungkin tukang mungkin ya. Dan klaim yang mengatakan bahwa Maria Gomez mendapatkan keuntungan di balik kasus ini sama sekali tidak terbukti. Bahkan Maria Gomez tuh hidup sederhana sampai akhir hayatnya ya. Dan dia hanya mendapatkan dapur baru dari pemerintah. Jadi kesimpulan dari cerita tadi adalah kalau ada hal-hal mistis yang Anda temukan ya coba diteliti dulu ya. Seperti misalnya ada atap rumah Anda bergoyang ya, bisa jadi ada kucing kelahi kan, nggak tahu juga. Misalnya di dapur Anda ada gerasak gerusuk ya, bisa jadi ada tikus di sana kan, karena di rumah saya sering juga banyak ada tikus kan. Juga misalnya kalau Anda misalnya nginap hotel ya, misalnya di sebelah Anda seperti ada suara teriakan kecil ya, suara-suara seperti orang menangis gitu ya. Ya kan kita nggak tahu kan, bisa jadi ada orang olahraga malam di sana kan. Ya jadi intinya itu ya, teliti dulu sampai betul-betul Anda yakin kalau itu benar-benar hantu ya. Contohnya kita teliti nih kan, oh ternyata benar-benar hantu, baru Anda lari. Kalau perlu juga kalau misalnya kawan-kawan semua di rumahnya banyak hantu atau di suatu tempat yang Anda ketahui banyak hantu ya, barangkali kawan-kawan bisa meniru apa yang dilakukan wali kota Spanyol ya, wali kota dekat Cordoba itu. Jadikan tempat wisata biar Anda bisa menghasilkan uang dari hantu tersebut ya. Karena kalau kita membayar orang jadi hantu kan kita bayar nih orangnya. Kalau memang hantu asli yang main ya macam mana bayar hantu kan tidak bisa, jadi lebih menghemat biaya, lebih menghemat modal, dan untungnya mungkin lebih besar karena ini lebih real ya. Nah, memang patut dicontoh wali kota ini, wali kota yang sangat budiman. Memang mantap nih wali kota. Saya all respect to you lah. Itu pesan saya, pesan yang sangat bermanfaat. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik kawan-kawan semua, sekian saja mungkin untuk video kali ini. Semoga dapat menghibur. Kalau penontonnya banyak yang suka, kita buat video yang lebih unfaedah lagi ya. Karena di rumus penutupan Indonesia adalah semakin tidak berguna video yang Anda buat, maka semakin banyaklah penontonnya. Seperti itu. Saya Syed Sodiq Mufaddal undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Ya. Nggak sampai.